Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Detikers yang saya hormati. Insya Allah dalam waktu beberapa saat lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tamu yang agung, yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, beliau menjelaskan, "Man shoma Ramadana imanan wahtizaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan niat iman dan ikhlas, maka diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Subhanallah, baru sekedar berpuasa, belum lagi taraweh, belum tahajud, belum witir, belum berjamaah. Puasa saja di bulan suci Ramadan, Rasulullah telah memberikan berita gembira. Diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Nah, masalah kemudian adalah apakah dengan memasuki bulan suci Ramadan, otomatis dosa kita telah diampuni oleh Allah? Tentu tidak. Untuk menyambut bulan suci Ramadan ini, tentu harus ada persiapan-persiapan. Seperti layaknya kita sebagai makhluk sosial, ketika kita akan kedatangan tamu, maka kita melakukan persiapan-persiapan. Semakin mulia dan semakin agung tamu itu, semakin mewah persiapan kita. Saya mau kedatangan seorang pejabat, tentu saya akan berbenah. Horden saya rapikan. Menu makanan pun lain dari biasa. Kenapa? Untuk menghargai tamu. Dan memang begitu orang Islam. Kedatangan tamu dia akan bergembira dan melakukan persiapan. Ramadan menjadi tamu agung buat kita. Dia melebihi wali kota, bahkan sampai melebihi presiden. Maka dia harus disambut dengan segala kemuliaan. Bagaimana cara menyambutnya? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan berdoa. Karena belum tentu hari ini saya hidup. Besok menjelang Ramadan. Tidak ada jaminan saya masih bisa hidup sampai besok. Bisa jadi ajal saya sebentar malam. Maka menyambut Ramadan ini kita berdoa. Doa tidak harus bahasa Arab. Detikers yang saya hormati. Kalau bahasa Arab susah, bahasa Indonesia pun jalan. Ya Allah, berikan saya umur yang panjang bisa menikmati bulan suci Ramadan. Kita lagi di bulan Sya'ban, maka kita mohon kepada Allah. Ya Allah, panjangkan umurku agar saya bisa beribadah dengan sesempurna mungkin di bulan suci Ramadan. Yang pertama kita berdoa. Yang kedua, ingat-ingat. Masukkan referensi akal pikiran kita. Siapa nih musuh saya? Siapa yang pernah bertengkar dengan saya? Siapa yang sampai detik ini masih musuhan dengan saya? Nah, biasanya kita musuhan gara-gara pilkada, pilcaleg, dan pilpres. Cebong kampret sampai sekarang belum akur. Maka ingat-ingat siapa nih yang pernah saya lukai hatinya? Dapat ingatan kita, oh si ini. Kalau tidak bisa mendatanginya, itu sebenarnya disebut silul arham. Menyambungkan tali persaudaraan yang putus. Itu tidak disebut silaturahim. Ada kawan kita, teman kerja, gara-gara beda pilihan politik, akhirnya bertengkar dan sampai detik ini belum akur, maka memasuki Ramadan, sambungkan persaudaraan itu. Sebab mereka yang punya musuh, masuk bulan suci Ramadan, nanti pahala-pahalanya, amal-amalnya, kebaikan-kebaikan Ramadannya tercatat. Tapi sayang tidak masuk dalam buku amalnya. Ibaratnya dia nyetor di bank, tapi sayangnya saldonya tidak bertambah. Siapa mereka? Mereka yang memasuki bulan suci Ramadan. Tarawehnya lengkap, puasanya pun baik, kemudian tahajudnya baik. Tapi tetangga-tetangganya dia musuhan, teman kantornya dia belum akrab, belum menyambungkan tali persaudaraan, maka pahalanya belumlah dicatat. Sampai pada saat akhirnya dia berbaikan lagi. Maka masuk Ramadan, mari datang, sambungkan kembali tali persaudaraan. Siapa yang duluan? Jangan lagi pikir saya yang kakak, saya senior, saya kaya, saya pejabat, saya yang benar. Itu bisikan setan. Lebih baik kita lebih awal datang meminta maaf. Karena orang mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah bukan yang senior, bukan yang kaya, bukan yang ilmuwan. Tapi siapa? Yang takwa. Siapa ciri orang takwa? Dia berbesar hati, merendahkan dirinya untuk datang meminta maaf, untuk datang bersilaturahim, menyambungkan tali persaudaraan. Nah, ada budaya kita di Indonesia. Apa itu? Ziarah kubur. Biasanya kalau mau masuk Ramadan, di kampung saya juga begitu. Mau masuk Ramadan, kita berbondong-bondong datang ziarah kubur.
Boleh, bukanlah sesuatu yang diharamkan. Dengan catatan, jangan ziarah kuburnya sekali setahun. Jangan ziarah kuburnya malah datang minta-minta. Ada juga zaman dulu sebelum ilmu dakwah ini gampang kita akses. Dulu orang datang, Pak, nih saya datang ziarah kubur, doakan cucumu panjang umur. Ini sudah jelas batil. Tidak boleh kita meminta kepada orang yang sudah meninggal. Justru orang hiduplah yang mendoakan orang meninggal. Boleh ziarah kubur jelang memasuki puasa, tapi bukan sekedar itu saja. Datang ziarah kuburnya pada bulan jelang puasa saja, tetapi setiap saat. Bahkan mendoakan tidak harus untuk datang ke kubur. Dari rumah pun boleh. Saudaraku, mari menyambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh kegembiraan. Sambungkan tali persaudaraan, berdoa, dan yang paling utama adalah mendatangi ibu bapaknya jika masih hidup. Semoga ada manfaat. Saya Dasat Latif untuk The Tickers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih cepat, hidup lebih hebat. Dimanapun kita berada, kita semua